Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui video pembelajaran. Kali ini Ustazah akan membahas di tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Mahapati Gajah Mada. Sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak, ada yang sudah pernah dengar siapa sih Gajah Mada itu? Nah, kali ini Ustazah akan sedikit menjelaskan siapa sosok dari Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Akibat kecakapannya, di tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Sekarang coba kita diskusikan bersama ya. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa? Nah, tentu kalian masih ingat ya, Gajah Mada itu terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah untuk menyatukan Nusantara. Oke, berikutnya, apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Nah, kira-kira apa ya? Mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, berikutnya, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar,
Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Nah, setelah kita mendengarkan sejarah dari Mahapati Gajah Mada, perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit, kita baca informasi berikut ini. Nah, ini adalah Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh di masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi di antaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tingginya 4,70 meter. Besar sekali ya. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Nah, sungguh sosok yang sangat luar biasa. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Untuk memaknai semangat Gajah Mada yang pantang menyerah, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, lagu ini di pertemuan sebelumnya sudah pernah Ustazah bahas ya. Siapa penciptanya masih ingat? Ya benar, penciptanya adalah C. Simanjuntak. Oke. Coba setelah kalian menyanyikan di rumah, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Betul sekali, merasa bangga dan bersemangat untuk membela bangsa. Tentu kalian bisa dengan apa? Dengan caranya rajin belajar. Baik, berikutnya jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan karya C. Simanjuntak dengan tanda birama 4/4. Nah, dari partitur seperti yang tampak pada gambar sebelumnya, terdapat tempo marsia yang artinya tempo march atau tempo gerak jalan. Tempo marsia ini berkesan gembira dan tegas. Jadi ketika kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, itu nggak boleh loyo, tetapi harus gembira dan tegas. Nah, begitu ya. Oke, baik demikian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sosok dari Mahapati Gajah Mada. Nah, pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard at home and be careful. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.